A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita menyaksikan situasi yang sangat sakral, perjanjian yang sangat sakral antara Mas Dejan sama Mbak Hanti. Yang insya Allah perjanjian tadi mengawali rumah tangga yang senantiasa kita sadari rumah tangga ini adalah bahtera yang sangat luar biasa. Sesuai hadis Rasulullah bahwa menikah adalah setengah dari ibadah. Berarti Mas Dejan sama Mbak Anti lagi mau memasuki 50% dari ibadah yang paling terpenting dalam diri. Tetapi Ibu dan Bapak, karena pernikahan juga penting untuk gembira, boleh tepuk tangan dulu Ibu Bapak ya. Oh, ini mukanya, gitu sih. Mukanya tegang-tegang gini ya. Kan tadi sakral-sakralnya udah, tapi sekarang kita bahagia gitu. Oke, saya dikasih tugas untuk ngasih nasihat. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh nggak ngerti arti nasihat. Dianggapnya nasihat itu nyeramahin, tutur-tutur, kata-kata. Padahal esensi dari nasihat itu artinya komitmen. Jadi Mas Dejan, Mbak Anti, jangan merasa diceramahi sama saya karena saya bukan mau nyeramahin, bukan mau ngasih wejangan, tetapi sharing dari komitmen yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam pernikahan. Setuju? Setuju ya? Jangan merasa diceramahin ya. Oke. Ibu dan Bapak, kedua mempelai, saya selalu mengatakan hidup ini adalah sekolah, the school of life. Jadi kalau hidup adalah sekolah, pernikahan itu adalah universitas tinggi kehidupan. Jadi kedua mempelai sebentar lagi mau masuk ke jenjang sekolah tertinggi dalam kehidupan. Termasuk ketika sekolah tertinggi dalam kehidupan, itu PR-nya banyak banget gitu kira-kira. Jadi selamat sudah menjadi masuk ke dalam fase sekolah tinggi kehidupan yang pernikahan ini tempat bertumbuh terbaik dalam hidup kita. Maka di ayat undangan tadi gitu ya, ada kata-kata sakinah. Dan saya ingin selalu mengatakan bahwa dalam hidup ini nggak ada jodoh, Mas. Dalam hidup ini nggak ada jodoh. Karena selama ini banyak orang yang berpikir jodoh itu sekali selesai. Makanya ada orang sebelum nikah ngomongnya, kayaknya kita jodoh deh. Nah gitu. Nanti 3 tahun, 4 tahun ngomong lagi, kayaknya kita kurang jodoh deh. Nah gitu kira-kira. Artinya kalau kita bicara dalam konteks sakinah yang tadi dibacakan di awal, litas sunu ilai dalam perspektif bahasa itu artinya adalah continuous improvement gitu. Jadi yang ada bukan berjodoh, tetapi selalu menjodohkan diri. Karena konteks dari pernikahan itu perawatan, konteks dari pernikahan itu adalah sesuatu yang penting diberikan nutrisi dalam daily basis gitu. Maka bukan berarti sudah berjodoh untuk selamanya, tetapi bagaimana kita merawat jodoh untuk selamanya. Karena kalau tidak dirawat, banyak sekarang yang hanya berstatus suami istri tapi tidak sakinah mawadah di dalamnya gitu. Oleh karena itu, poin utamanya adalah jodoh itu diusahakan, jodoh itu dikomunikasikan, dan jodoh itu dipupuk bersama karena bukan berjodoh tetapi selalu menjodohkan. Setuju Mas? Clear ya? Kalau nggak percaya tanya yang udah-udah. Nah ini udah semua. Ini pasti merasakan bahwa semuanya improvement gitu. Yang kedua, pernikahan itu perang panjang. Ini bukan mau nakut-nakutin, bukan ya. Karena nanti bentar lagi pasti ngerasain gitu. Pernikahan itu perang panjang. Tapi perang panjang bukan untuk saling mengalahkan. Tapi perang panjang untuk saling bertumbuh. Maka dalam pernikahan sebisa mungkin hilangkan kata ideal gitu. Saya rasa kita bisa relate ya, Mas sama Mbak juga yang baru hari ini kita mengalami. Banyak sebelum nikah tuh ngomong, he is the right man gitu ya. Atau she is the right spouse gitu. Tapi 2 tahun, 3 tahun itu kebanyakan kecewa sih gitu. Karena nggak pernah ada right man, right spouse, apapun. Karena kedua mempelai ini pasti selalu bertumbuh. Dan Mas, Mbak nanti mungkin akan mengalami dan boleh nanya, sampai usia mau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak kenal-kenal amat pasangan itu kayak gimana tuh nggak kenal-kenal amat kok, gitu kira-kira. Karena proses ini adalah proses yang dinamis gitu. Oleh karena itu, kedinamisan ini penting sekali untuk disadari bagaimana pernikahan adalah pertumbuhan dinamis untuk saling bertumbuh gitu intinya. Dan yang paling terpenting, kalau kita menyadari siapa diri kita,
Diri kita terdiri dari 3 bagian penting. Ada jasad, ada jiwa, dan ada ruh. Saat ini Mas Dejan sama Mbak Anti secara fisik itu lagi prime. Lagi kasep-kasepnya, kalau kata orang. Ibu Bapak ngerti Sunda ya? Hartasnya Ibu Bapak ya. Lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya sekarang. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa melawan gravitasi, Mas. 20 tahun yang akan datang, pasti kulitnya berubah. Itulah kira-kira. Pasti semakin keriput, dan semakin beda gitu kira-kira. Maka ketika menikah biologis, ketika menikah hanya jasadnya, itu pasti cepat bosan. Maka kenapa di 4 ayat 1 Quran tadi dikatakan tentang nafs atau jiwa? Oleh karena itu yang terpenting, jangan hanya menikahi jasadnya, tapi juga nikahilah jiwanya. Karena jiwa lebih abadi dari jasad, karena jiwa konteksnya bertumbuh, dan jiwa semakin menyatu. Itulah kenapa pernikahan bukan hanya urusan berkembang biak, tapi juga berkembang baik. Itu yang paling penting. Setuju? Setuju Ibu Bapak? Ya. Ini Ibu Bapak diam-diam gini, oke Ibu Bapak sip ya? Oke, sip. Mas, ngomongin pernikahan dalam 10 menit nggak mungkin ya. Jadi ini mungkin terakhir gitu. Terakhir. Karena bicara pernikahan 10 menit, 45 menit, almost impossible. Tapi poin pentingnya, mempelai berdua, pasangan dan atau suami dan istri adalah guru terbaik dalam hidup. Guru terbaik dalam hidup. Oleh karena itu, sadari bahwa suami dan istri yang saling ketemu itu adalah saling mau menggurui untuk bertumbuh. Maka ini kata kunci paling terakhir. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif Quran, puncak kemuliaan manusia itu dalam konteks intinya adalah ketakwaan. Makanya di Quran selalu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Jadi Quran tuh nggak ada yang kata-kata yang mulia adalah orang yang rajin umroh, nggak ada. Yang mulia adalah orang yang rajin tahajud, nggak ada. Yang mulia adalah orang yang rajin puasa, nggak ada. Kenapa? Semua ritual adalah jembatan menuju takwa. Begitu pula pernikahan adalah jembatan menuju takwa. Karena kata kuncinya adalah takwa, gitu kira-kira. Maka satu-satunya syarat dalam konteks apapun, puasa itu syaratnya beriman. Tapi menikah itu syaratnya takwa. Makanya di surat 4 ayat 1 tadi dikatakan, hai takwa, menikah supaya makin takwa gitu. Nah jadi poin yang paling penting di speech ini adalah pesan takwanya. Kedua mempelai, ibu dan bapak, mohon maaf sekali, boleh jadi hari ini orang beragama sibuk di jembatan tapi tidak sampai kepada titik sampai. Titik sampainya itu takwa semua. Nah, takwa ini secara sederhana saya akan bagi 3, Mas, Mbak, dan semuanya. Nomor 1, ketika pernikahan membawa 3 poin ini, insya Allah ini yang akan membawa kita menuju kepada sakinah. Nomor 1, siapa orang yang takwa? Menurut Al-Imran 133, 134, 135, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Atau mungkin kalau saya sederhanakan, siapa orang yang takwa? Orang yang tidak pelit. Udah, itu yang paling penting. Saya mau nanya dulu sama audiens, ibu bapak mohon maaf sekali, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak bu? Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya, ada. Nah. Kenapa? Berarti mau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin tapi pelit, berarti nggak takwa gitu kira-kira. Karena ritual adalah jembatan, tapi titik sampainya adalah melepaskan kemelekatan. Maka pernikahan bukan hubungan kepemilikan, tapi pernikahan adalah belajar untuk melepaskan kemelekatan. Itu nomor 1. Jadi semoga belajar untuk lebih dermawan, lebih bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa nomor 2 adalah pandai menahan amarah. Dah, itu nomor 2. Maka kalau kita bicara dalam konteks pernikahan, bekal terpenting apapun dalam keseharian saling menjodohkan tadi adalah kaitannya sama ego gitu. Jadi nanti kita penting untuk menyadari, saya rasa ini penting sekali untuk kita semua termasuk saya gitu. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Berarti kalau ada 2 orang yang berantem, si A berantem sama egonya, si B berantem sama egonya, dan dia ketemu. Maka ketika ada sesuatu konflik, sadarilah bahwa itu semua datang dari ego. Dan kita tahu bahwa ego tidak pernah di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Oleh karena itu, kedua mempelai, Mas Dejan, Mbak Anti, kalau ada masalah karena egonya di dalam, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within us. Kalau kata Taylor Swift, the problem is me. Gitu kira-kira. Betul ya?
Jadi intinya adalah semua problem nggak pernah ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Ketika kita memperbaiki diri, itu akan merefleksikan faktor eksternal gitu. Nah, nomor 3 yang paling penting lagi. Jadi satu apa tadi Ibu Bapak? Wah ini nggak fokus nih. Satu apa tadi? Jangan pelit, itu nomor 1. Yang kedua, pandai menahan amarah. Dan ini yang paling penting. Stok ini dibawa baik-baik, karena ini stok yang paling penting dalam pernikahan. Siapa orang takwa nomor 3? Orang yang takwa nomor 3 adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kalau kita nggak punya skill memaafkan, jangan lupa ya, memaafkan itu skill, sabar itu skill, kalau nggak dilatih nggak bisa. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh orangnya pemarah, bukan pemarah sih, karena tiap hari latihan marah, udah gitu aja. Tetapi kalau sekarang menyadari bahwa kalau aku mau jadi orang sabar, tiap hari belajar untuk menjadi sabar. Pertanyaan, kalau mau menjadi sabar harus ketemu orang nyebelin nggak? Ya, so ibu bapak, mas mbak ya doa, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Kenapa? Karena orang menyebalkan akan membuat kita sabar. Nah, guru kesabaran tertinggi dalam hidup itu pasangan, udah nggak ada lagi. Dan anak sih nanti gitu. Maka nanti masing-masing akan menjadi guru sabar. Jadi kalau pasangan agak-agak nyebelin, alhamdulillah. Kenapa? Betul ya ibu bapak ya? Nah, ini yang senior-senior sih udah oke-oke semua. Tuh setuju. Gitu ya. Ide sekali lagi ini bukan mau nakut-nakutin, tapi mudah-mudahan ini bisa disadari. Terakhir, menikah perpindahan dari state unconditional love, fall in love menuju kepada unconditional love. Ibu bapak, kedua mempelai kita tahu, orang yang lagi jatuh cinta semuanya jadi bego gitu ya kira-kira. Semuanya jadi gila gitu. Dan everything seems beautiful. Tapi once ketika udah sadar, fall in love-nya selesai, masuk ke tahapan unconditional love, ini bakal banyak kejutan-kejutan. Jadi nikmati kejutan-kejutan keseharian dalam pernikahan, enjoy the process, dan selalu senantiasa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saya rasa itu saja. Jadi sekali lagi, boleh tepuk tangan buat kedua mempelai, ibu bapak. Selamat ya, sekali lagi. Selamat nggak pelit, selamat menahan amarah, dan selamat saling memaafkan. Dan selamat berjuang di perang panjang. So enjoy the process. Oh ya, terakhir dikit lagi, di buku pernikahan nggak ada expire date-nya ya, hati-hati ya. Nah, SIM ada, KTP juga nggak ada, tapi paspor ada, tapi di buku pernikahan nggak ada expire date-nya. Udah, gitu aja. Baik, Ibu dan Bapak kedua mempelai, sekali lagi selamat. Kita hening sejenak untuk mendoakan, khusus sejenak untuk mendoakan Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah.